Donald Trump ini sebenarnya nggak ada yang baru ya, gaya kampanye Mmm, dia sama dengan topi merahnya, Make America ya, Great Again, dengan mmm, lagunya God Bless USA, ini sangat ikonik sekali dan sangat, terpatri di otak masing-masing warga Amerika Serikat, termasuk bagi mereka yang mendukung ataupun yang tidak mendukung Donald Trump misalnya. Kalau misalnya retorika-retorika yang dibawa oleh Donald Trump memang sejauh ini pertama banyak, terutama untuk menyerang pertama yang Joe Biden ya, karena waktu itu, kita tahu Joe Biden ini mengundurkan diri dari pencalonannya kembali itu later on the game, later ketika dia sudah terpilih kembali untuk jadi, kandidat dari Partai Demokrat. capres, Tapi, ketika Donald Trump bersaing dengan Joe Biden, yang diserang memang Joe Biden-nya gitu. Hal-hal yang mmm, diserang biasanya soal karakteristik, termasuk kayak bagaimana cara dia starter. Jadi ya, ada karakteristik tertentu yang di-pinpoint atau yang diserang terus-terusan oleh, si Donald Trump. Termasuk juga mmm, misalnya low energy Biden, itu sering banget disebutkan karena Joe Biden ini, dianggap waktu itu karena memang dia lebih tua dibandingkan Donald Trump ya. Jadi sering disebut sebagai low energy Biden misalnya. Sementara untuk mmm, Kamala Harris juga diserang dengan misalnya cara ketawa, Kamala Harris, mengejek Kamala Harris dengan cara dia tertawa, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dari Donald Trump. Waktu ia melawan Hillary Clinton juga, retorika atau cara kampanye yang sama itu dilakukan dan ini memang, punya pendekatan yang cukup signifikan dan cukup berhasil buat para pendukung Donald Trump. Pendukung-pendukung Donald Trump ini merasa ini adalah sesuatu yang menghibur dan sesuatu yang bisa menangkap oh, bisa menangkap ketertarikan mereka dan mungkin juga ada kegelisahan mereka terhadap, pemerintahan yang saat ini, dipimpin oleh Joe Biden misalnya. Jadi itu tersalurkan lewat apa yang disampaikan oleh Donald Trump. oke. Mocking atau mengejek tadi yang menarik, aku memang kalau ngelihat beberapa postingannya Donald Trump di Instagram, oke, kayak berani banget ya, is it okay di Amerika, is it oke diterima baik oleh masyarakat. Tapi pertanyaanku gini, Virgi, mocking itu akan menjadi sesuatu yang akan dimakan oleh warga Amerika, atau sebetulnya warga Amerika tidak melihat ejekannya, tapi warga Amerika lebih melihat, "Oke, as long as you natural, kamu tetap menjadi be yourself, I'm fine with that." Aku lebih suka pemimpin yang natural, yang nunjukin aslinya daripada pemimpin yang beretorika sendiri. Which one? Mereka lebih prefer yang mana? Tergantung ya, itu kembali lagi pada, ada banyak elemen atau ada banyak variabel yang menentukan pilihan dari, warga Amerika Serikat. Kita nggak Hmm, bisa ngomong kayak, "Oh ya kelompok tertentu pasti memilih dengan kelompok tertentu," gitu. Tapi hmm, kalau misalnya kita lihat dari exit poll memang, eee, gaya kampanye yang dibawa oleh Kamala Harris itu lebih beresonan kepada mereka yang punya pendidikan lebih tinggi misalnya. Gitu kan. I see. Hmm, Karena yang disampaikan oleh Kamala Harris biasanya memang walaupun banyak dikritik ya dia karena masih jarang membawa, kebijakan atau masih banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya Kamala Harris ini kebijakannya bakalan seperti apa sih gitu ya. hmm, Tapi ada rasa bahwa, oh iya yang dibawa atau yang disampaikan Kamala Harris ini lebih masuk akal ketimbang apa yang disampaikan oleh Donald Trump, yang kadang-kadang itu lebih mocking atau lebih mengejek atau lebih menghina hal-hal yang fisikal misalnya, atau hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa diubah oleh lawan hmm. yang diejeknya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini memang lebih beresonan kepada kelompok dan ini tergambarkan oleh pemilih Trump dari hasil exit poll itu juga menunjukkan bahwa banyak pemilih Trump itu yang punya pendidikan atau latar belakang pendidikannya itu lebih rendah. Nah, pertanyaannya kan sekarang berapa banyak sih, jumlah warga Amerika Serikat itu yang sebenarnya punya pendidikan tinggi. Lalu Hmm. juga ada elemen-elemen lain. Nanti kita bahas elemen atau variabel lain ini, tapi kalau misalnya spesifik, kalau Reno tanya spesifiknya soal ejekan, kita mungkin lebih spesifik, lebih fokus ke, masalah pendidikan di Amerika Serikat atau Pendidikan. demografis pendidikan, begitu.